Shalom semua! Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan.
Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom saudaraku. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita, amin. Amin. Kita menyambut kebaikan Tuhan, kita sambut hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita, amin. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang dengan penuh ucapan syukur kehadirat-Mu Tuhan. Buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat anugerah Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, dengan hati yang rindu Tuhan, kami bawa hidup kami bawa hati kami, pujian sembah kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau layakkan setiap kami Tuhan, agar ibadah ini Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan, ibadah ini memberkati setiap kami. Ibadah ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang bertakhta di atas segala pujian dan sembah kami. Di dalam nama Yesus. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang baru. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kaulah perjalananku sepanjang hidupku. Hanya dekat Padamu,
dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami. sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hiaraya sididi, hiaraya si, hiaraya sididi, Mari saudara hiaraya sididi, hiaraya sididi. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Hiaraya sididi, hiaraya sididi, Jesus. menikmati hadirat Tuhan. Hiaraya sikeraya sididi, Kami nikmati hiaraya kasih Tuhan di sididi, tempat ini. hiaraya. Ini kami, Hiaraya sikidi, kami bawa setiap hati hiaraya kami. sikidi, Kami bawa setiap hidup kami. hiaraya sikaraya da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 ya sikidi, da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 . Hiaraya sikaraya sikidi, hiaraya sididididi. Di hadirat-Mu kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami percaya di hadirat Tuhan kami memperoleh sukacita. Kami punya mujizat. Kami memperoleh kemenangan demi kemenangan
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya raya sikaraya sikini, ya raya sikaraya sikaraya dadadada, ya raya sikini dini. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Yesus, kami memujimu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Yesus yang kami cinta, selamanya, selamanya. Kami kami nyanyi bagimu Tuhan, kami memujimu Yesus, kami menyembahmu Bapa. Segala pujian bagimu Tuhan. Ya raya sikaraya da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 , ya da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 , ya sikini. Kau ajaib Bapa, kau ajaib Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Ya raya sikaraya dadada. Yesus kau terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian bagimu, kami bernyanyi bagimu, kami memujimu. Yesus kau segalanya. Ya raya sikiria, ya Aba, Yesus yang kami sembah. Oh yes Lord Jesus, yes Jesus, we worship you. Yes Tuhan, bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak
kita punya Tuhan yang dahsyat dalam Amin, hidup kita. amin, Waktu amin. saya bilang Allahku, saudaraku jawab dahsyat. Kita coba ya. Allahku, Dahsyat, pakai tangannya dong, angkat ke atas. Allahku, dahsyat, lebih dahsyat amin. lagi. Allahku, Dahsyat, 3 kali. amin. Sekarang 3 kali. Allahku dahsyat, dahsyat, dahsyat. Allahku Dahsyat, dahsyat, lebih dahsyat. dahsyat bagi Tuhan. Allahku Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Puji nama Tuhan. Sorak-sorak kemuliaan bagi Yesus. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Yang percaya Allah dahsyat, sorangan. Sorangan haleluya. Kita katakan Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu dalam hadirat. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk sewa dan perawatan gedung. Mari kita persiapkan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau balas berkat yang berlimpah Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya persembahan kami ini Tuhan dapat memperbesar kerajaan Amin, Yesus. amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada
tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Yesus, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, Terima haleluya. kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Amin. Kami tinggikan, kami naikkan segala pujian hanya bagi hormat kemuliaan Amin. namamu. Engkau melihat hati kami. Sesuai firman lagu yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebelum kami mendengar firman-Mu, selidiki hati kami Tuhan. Selidiki kami ya Roh Kudus. Ampuni segala pelanggaran kami. Ampuni segala sesuatu yang mendukakan hatimu. Saat ini kami mau berkata terima kasih untuk pembasuhan yang kau berikan kepada kami. Untuk pengampunan kasih karunia yang kau berikan kepada kami. Dan saat ini Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Kami mau tundukkan pikiran kami kepada pikiran-Mu Kristus. Kami mau tanggalkan segala keakuan kami di hadapan-Mu. Dan kami mau terima segala kebenaran yang kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Engkau sudah ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ini waktu-Mu Roh Kudus, bekerjalah dengan bebas di antara kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biar pujian yang kami naikkan sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau disukakan karena kami menaikkan dengan hati kami yang mengasihi Engkau. Urapi kami, satukan kami di dalam Roh-Mu ya Tuhan.
Kami mau belajar, mendengar, dan taat akan firman-Mu. Engkau yang luar biasa ditinggikan. Engkau yang luar biasa memiliki kuasa itu. Engkau yang patut menerima segala pujian dan kemuliaan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau luar biasa di tengah-tengah kami. Dan teruslah bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami mau terus Tuhan hidup kami hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Dan siap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk tim worship yang luar biasa, pemuji yang luar biasa, dan tim musik. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, puji nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala yang ada kan di belakang ya Pak Hari, dan juga Ibu yang sudah, dan tim Gembala di tempat ini yang sudah mengundang saya untuk berbagi firman Tuhan, sharing bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan yang tadi kita nyanyikan, Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Ya, kita mau sama-sama sekarang mendengar Tuhan mau berbicara apa ya kepada kita, begitu ya. Dan saya bersyukur ada tadi dari GBI Gatot Subroto kalau nggak salah ya, ada firman Tuhan yang sudah ditaburkan terlebih dahulu, membuka pencerahan kepada kita apa sih sebenarnya yang kita harus lakukan gitu ya. Tadi ada teologi kemakmuran yang sebenarnya sangat-sangat kita bisa diselewengkan gitu ya dengan hal-hal yang dasarnya Alkitab, tetapi rupanya tanpa sadar kita sudah diselewengkan kalau kita menganut seperti itu. Luar biasa di tempat ini ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan, dulu saya pernah ke sini kalau nggak salah 2000. Tapi yang lain ya, ini luar biasa, gedung yang baru, beri tepuk tangan buat Tuhan. Wow, luar biasa saya di tempat yang baru saat ini ya. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan tentang meraih penyediaan dari Tuhan ya. Kita akan sama-sama baca dari Markus 2 ayat 1 sampai 12 yang sudah ada di layar ini ya, di Infokus ini, Infokus layar ini bukan Infokus ya. Kalau di gereja saya masih itu masih bukan LED begini. Ya, kita saya bacakan saja ya. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Dan kita lihat ayat selanjutnya. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus ya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Ya, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi yang kita nyanyikan Allahku dahsyat, nyata banget dari ayat ini ya, ayat-ayat ini. Tapi kita melihat bahwa beberapa waktu yang lalu saya pergi ke, Tuhan izinkan untuk saya pelayanan misi ke Kalimantan Barat, di Balai Berkuak, kemudian lebih lagi masuk ke dalam di Kuai ya, kota kecil, daerah yang sangat kecil, Kuai namanya, desa yang sangat kecil. Dan di Kuai itu pada waktu yang pertama-tama itu dia tidak, tadinya memiliki aliran sungai yang bagus banget, bersih, bening begitu ya. Tapi karena sekarang sudah ada penambangan emas, jadi itu mulai berlumpur.
Sehingga penduduk desa itu tidak memiliki lagi air bersih. Sulit untuk mendapatkan air bersih, sudah kuning semuanya, udah coklat begitu ya. Nah, hamba Tuhan yang di sana berusaha mencari dari mana sumber air ini. Dia naik cari tahu sumber mata airnya di mana. Begitu tahu, oh berarti sebelum itu mengalir ke sungai yang ada di daerah situ, kita bisa bendung. Pakai pipa salurkan itu kepada penduduk di daerah Kuai itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya aliran yang jernih itu bisa diterima oleh penduduk di kota Kuai, desa Kuai itu tanpa tercemar dengan air yang coklat itu. Jadi tersedia, dan saya waktu ke sana itu nggak ada tutup ledeng begitu. Justru nggak boleh, kalau nggak kan jebol ya. Jadi pipa perahu airnya ngalir terus. Luar biasa, saya bilang, wow, ini alir. Kalau di sini bisa ngirit-ngirit, kita bisa di-charge berapa ya untuk penggunaan air. Ini enggak, ngalir terus, airnya juga bening dan jernih dan dingin, enak sekali. Saya pikir, wah ini benar-benar nggak boleh Bu, nggak boleh ditutup. Kalau ditutup bisa jebol nanti. Ya benar juga, dari sumber mata air. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah kita, Yesus yang kita agungkan saat ini adalah sumber air kehidupan bagi kehidupan kita. Tidak pernah habis, tidak pernah ada kekurangan di dalam Dia. Kehidupan kita saat kita bergantung penuh kepada Kristus, kepada Yesus yang luar biasa itu, Tuhan mengatakan penyediaannya sudah ada bagi kehidupan kita. Sampai dikatakan waktu penciptaan aja Allah kita tuh luar biasa teratur ya. Sebelum manusia diciptakan, Dia menyediakan seluruh fasilitas dulu. Terang matahari, cakrawala, binatang di laut, binatang di darat, semua tumbuh-tumbuhan Tuhan ciptakan terlebih dahulu. Baru di hari terakhir setelah semuanya ada, setelah binatang darat diciptakan, manusia diciptakan. Artinya apa? Tuhan mau mengatakan kepada kita, anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir menghadapi hari depan. Karena sesungguhnya Tuhan sudah mengatur semuanya dengan luar biasa. Allah kita Allah yang penyediaannya tidak terbatas, tidak pernah habis, tidak bisa berhenti. Saudara, oleh karena itu kita bergantung penuh kepada Tuhan. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan, amin. Di dalam Tuhan kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Kalau kita membaca ayat Markus tadi, kalau Dia bisa melakukan itu, bisa gak Dia lakukan sekarang? Bisa. Nah nanti kita lihat ya rahasianya apa sih? Kenapa gitu ya, bagaimana rahasia? Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Pertolongannya tersedia bagi kehidupan kita. Dia tidak perlu menunggu kita krisis dulu baru, waduh apa ya? Si Maya ini lagi krisis keuangan nih, apa ya yang saya itu? Maya ini lagi krisis iman ya, apa yang saya bisa kerjakan? Enggak saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum segala sesuatu terjadi yang mengkhawatirkan kita, sebenarnya Tuhan sudah bilang, udah tersedia di depan kita. Sekarang kita melihat ya, dari ayat-ayat yang kita baca itu, jika dikatakan Tuhan Yesus pribadi yang menyediakan, berarti sungguh-sungguh kita mempercayakan hidup kita di dalam tangannya. Amin. Dan kita lihat apa saja yang Tuhan sediakan dalam perikop ini. Kita lihat slide selanjutnya. Yang pertama, Tuhan Yesus menyediakan apa Bapak Ibu? Coba sama-sama katakan, Tuhan menyediakan pengampunan dosa. Kalau kita baca kata-kata ini, ya dosa, udah tahu dari mulai saya ikut Tuhan udah tahu hal ini. Saudara, ini yang membuat akhirnya kita tidak menghargai kadang-kadang kasih karunia penebusan Tuhan. Kenapa? Ya kayak gini aja udah tahu gitu ya. Tapi kalau kita renungkan saudara, ini dosa tidak bisa dibayar oleh apapun juga. Karena apa? Kita dalam perbudakan dosa. Kita diikat, mau dilepas kita gak bisa melepaskan diri. Kecuali ada penebus yang datang dan berkata, hidupku digantikan untuk menggantikan diri para anak-anak ini, budak-budak ini, menggantikan saya nih, menggantikan Maya nih, dilepaskan. Harus ada penebus yang menebus. Gak bisa dibayar dengan apapun. Dan saudara, ini yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya, bagi Bapak Ibu dan kita semua ya. Di sini ada satu majalah katanya, Customer Reports yang menerbitkan sebuah booklet ya. Ada booklet dengan judul begini, bagaimana membersihkan segala sesuatu secara praktis katanya gitu ya.
wah orang ini tertarik, pengen beli. Karena apa? Bisa bersihin dari noda krayon buat anak-anak. Katanya mesti menyediakan galon cuka katanya untuk bisa membersihkan noda krayon. Kemudian untuk menghilangkan noda beri gitu ya, buah beri, mau blackberry, mau strawberry gitu ya. Bisa dihilangkan dengan apa? Katanya air mendidih saja gitu katanya. Jadi dia cairan pemutih katanya bisa menghilangkan jamur. Terus jus lemon katanya ampuh untuk menghilangkan karat. Orang ini seneng beli buku ini. Saya mau beli majalah Customer Report ini. Kemudian setelah dia gitu, tapi memang dia belum pernah mencobanya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah kita sekalian bahwa ada satu hal noda yang paling parah yang gak bisa hilang dengan noda-noda itu. Yaitu apa? Dosa. Betul sekali. Noda dosa nggak bisa dengan apapun, dengan katanya perbuatan baik kita seperti kain apa? Kotor. Mau kita berbuat baik, mau kita berusaha apapun, tidak bisa menghapus dosa kita. Dan ada kalinya makanya kita melihat di sini, kalau sampai ada dikatakan tadi bahwa Tuhan menyediakan pengampunan dosa, itu sesuatu hal yang luar biasa. Di slide tadi kita melihat di dalam Roma 4 ayat 7 dan 8. Ya, kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara seorang orang yang sudah diampuni, saudara adalah orang yang berbahagia. Katakan, aku orang bahagia. Iya, jadi kebahagiaan kita bukan gila. Kalau saya punya apartemen ini 10 ini lot baru saya rasa bahagia. Kalau saya punya mobil mewah, kalau saya punya tabungan yang banyak, enggak saudara. Pada saat kita mendengar berita firman itu, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Aku orang berbahagia. Jadi nggak ada lagi gini, aduh aku mau orang paling malah, aduh Tuhan aku mau orang yang paling nggak berharga, nggak punya macam-macam. Enggak saudara. Pada saat Tuhan bilang, aku sudah menebus engkau dengan darahku, engkau berharga dan mulia. Maka kita berkata, Yesus, aku orang yang berbahagia. Luar biasa. Nah, tinggal kita pikirkan kan ya tadi seperti ini. GBI memiliki tema di tahun-tahun ini adalah sehati menuntaskan amanat agung. Kita menjadi orang berbahagia. Bagaimana dengan suami kita? Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Mungkin cucu kita. Sudahkan mereka menjadi orang yang berbahagia? Perlu kita pikirkan. Wow Tuhan, aku mau menjadikan mereka juga, memperkenalkan mereka kepada kasih karunia Tuhan. Sehingga mereka juga menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan saudara, di dalam satu desa lagi selain Kuai, saya mengunjungi di Mangkaka. Itu desa nggak ada listrik. Jadi waktu datang ke sana, kita kan waktu itu mau datang ke sana, apa ya yang kira-kira gereja kita bisa bantu. Dalam satu gereja itu cuma kayu-kayu begitu. Pertama kali saya kunjungi pelayanan seperti itu, nggak ada bangku, cuma mimbar, nggak ada bangku. Jadi orang di situ kalau datang ya duduknya di bawah begitu. Nggak ada bangku cuma ada kayak bangku bench begitu aja satu. Mereka duduk di bawah. Saya nanya, terus kan panas sekali kan Kalimantan Barat. Dia panas banget gitu. Saya lihat gitu. Oh nggak ada kipas ya Pak. Sok-sokan saya pikir kita ya paling nggak mau kasih kipas. Nggak ada Bu, di luar sana aja tuh anginnya. Kenapa nggak dikasih kipas ya Pak? Di sini nggak ada listrik. Saya bilang, oh jadi kalau saya kasih kipas angin juga percuma, nggak ada listrik. Jadi saya pikir wow luar biasa. Tapi tahu saudara, jemaatnya di mana Pak? Satu kampung ini adalah jemaat. Wow. Saya melihat tadinya mereka dari Dayak Kaharingan gitu ya, agama suku. Tapi mereka satu kampung itu menerima Kristus. Wow. Saya melihat Tuhan Tuhan sedang bekerja di akhir zaman ini. Yang tidak kita lihat ternyata di pelosok yang orang tidak tahu, di situ Tuhan bekerja. Dan apa katanya di situ masih baru bisa nyanyi 2 lagu aja. Karena mungkin yang main musik bagi kita jadi baru bisa mengajarkan 2 lagu katanya. Mereka belum bisa banyak lagu. Tetapi hadirat Tuhan tetap menjangkau mereka. Jadi saya melihat sini mereka orang bahagia. Sekali mereka hidup tidak ada listrik.
air susah, mereka yang mandi ya di sungai yang ada di situ. Tapi kehidupan mereka apa? Berbahagia. Mereka menerima Kristus, itu suatu kebahagiaan buat mereka. Bahkan waktu itu kita mau peneguhan bagi orang-orang yang belum diberkati secara Kristen menikahnya. Jadi mereka gak punya pakaian gimana, jadi kita bawa pakaian perempuan, pakaian laki, jas. Jadi ada 4 pasang waktu itu, gantian gitu untuk fotonya. Satu pakai, udah foto, copot, ganti sama yang pasangan lain gitu, copot, ganti. Karena sangat desanya sangat jauh dari ini meriahnya kota begitu ya. Saya melihat di sini, tapi Tuhan bekerja dengan dahsyat. Jadi kita melihat bahwa Tuhan, kita mau meraih penyediaan yang Tuhan berikan. Penyediaan apa sih? Pengampunan dosa itu harta yang luar biasa bagi kita. Keselamatan yang dari Tuhan, jangan kita tukarkan dengan apapun Bapak Ibu, amin. Kesulitan apapun yang akan kita hadapi ke depan tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan. Jangan pernah nanti menggoyahkan iman kita. Aduh, kalau nggak begini saya nggak bisa meraih kesuksesan. Jangan. Kalau saya tidak menjual keselamatan, saya nggak meraih, enggak. Kita tetap mau berkata, Tuhan harta yang terindah. Aku orang yang berbahagia. Amin Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa memberikan pembenaran dalam kehidupan kita. Dosa itu nggak bisa tanpa penebusan Kristus. Kita tidak mampu menebus dosa diri kita sendiri. Yang kedua, kita mau lihat Tuhan Yesus menyediakan apa sih? Ternyata kan tadi kan Tuhan bilang dosamu diampuni, tapi Tuhan juga menyediakan apa? Mujizat. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Mujizat masih ada. Dan Bapak Ibu, pada saat ini kita melihat bahwa di zaman seperti ini tetap kita mau berkata, Tuhan di dalam Yesus Kristus bukan hanya menyediakan tentang keselamatan saja dan terus ditinggalkan, terserah kamu mau hidup kayak apa, terserah jalanin sendiri. Enggak Bapak Ibu, Tuhan berkata aku menyediakan mujizat setiap hari. Saudara, COVID itu membuat kita menyadari ya, ternyata untuk napas aja itu anugerah Tuhan, betul. Kemarin ini kan banyak yang kena COVID, susah nafas. Oleh karena itu Tuhan mau membawa kita, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan. Kalau kita masih bisa dalam keadaan seperti ini. Dan kita melihat orang lumpuh berjalan ya, bagaimana keledai juga bisa berbicara, air berubah menjadi anggur, banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Dan kita mendengar itu tentang Yesus Kristus selalu membuat mujizat selama hidupnya. Tuhan sendiri jalan di atas air, bagaimana dia mengobati segala macam penyakit. Masalahnya, tetapkah kita mau meraih penyediaan Tuhan, buat Tuhan bisa menyediakan mujizat. Tapi satu hal seperti tadi pesan dari GBI Bapak Gatot Subroto menyatakan, bukan sekedar mujizat untuk menyenangkan keinginan kita. Bukan sekedar untuk secara materi. Tapi kita melihat bagaimana mujizat, ada kekuatan saat kita berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Sekalipun sulit, tapi kita melihat, oh ternyata Tuhan memberikan kepada kita. Kok bisa melalui ya masa sulit? Ada kekuatan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan buat kehidupan kita. Itu mujizat. Bapak Ibu Saudara sekalian, buat kita orang percaya selalu jadi pemenang. Amin. Gini, dalam arti gini, mujizat yang misalnya kita sakit, Tuhan bisa menyembuhkan secara instan gak? Bisa. Kita mungkin lagi waktu itu, Tuhan tolong saya asmanya. Dalam sekejap Tuhan kata, sembuh. Bisa? Bisa. Puji Tuhan? Oh, kita pasti puji Tuhan, aku disembuhkan, ada mujizat. Nomor 2, kita berdoa, Tuhan aku sakit, Tuhan tolong aku. Tuhan bilang, ya aku ada, tersedia pertolongan bagimu. Tetapi ternyata pakai waktu, proses. Kita melalui proses 1 tahun, 2 tahun. Tapi akhirnya disembuhkan juga. Puji Tuhan gak? Puji Tuhan. Yang ketiga, saat kita berdoa, Tuhan bilang, anakku pulang. Mujizat bukan itu? Mujizat. Bersyukur gak? Jadi kita lihat hidup kita selalu menjadi pemenang. Gak ada kalahnya. Kita mati ketemunya siapa? Tuhan. Menang gak? Menang banget. Saat kita mempertahankan iman kita, begitu Tuhan panggil, ayo pulang ya nak. Pulang, melek mata kita ketemu kekasih jiwa kita.
Jadi apapun situasi kita itu mujizat dari Tuhan dan kita menjadi pemenang. Saudara, waktu saya berdoa, tahun 2014 Tuhan izinkan seperti yang waktu lalu, 2 tahun lalu, kalau 3 tahun lalu saya saksikan. Tuhan izinkan saya terkena kanker payudara pada tahun 2014. Saya berdoa, itu kalau kena itu bukan proses yang pleng bisa Tuhan lakukan. Tetapi Tuhan izinkan saya melalui proses. Dilakukan ini terus sampai baru 5 tahun baru bisa dikatakan free from cancer. Saat-saat itu saudara, saya tahu ada kekuatan Tuhan yang memampukan. Ada terus bertahan bahwa Tuhan aku percaya. Melalui proses, gak enak saudara, melalui proses setahun mesti cek ini cek itu terus selama 3 bulan sekali mesti cek ini, 6 bulan sekali cek yang besar, setahun sekali cek lagi ini. Tapi saya melihat kalau Tuhan izinkan sesuatu, Tuhan memiliki maksud di balik semua itu. Dan saya tahun 2019, saya pikir saya merayakan di November, karena saya dioperasi November tanggal 19. Saya pikir saya mau merayakan, mengucap syukur untuk free cancernya. Dan di tahun 2019 juga saya akan merayakan 30 tahun pernikahan saya. Dan tahun 2019 juga suami saya berumur 60 tahun. Wah, saya pikir udah rayain semuanya di ujung tahun. Tetapi saudara, ternyata di April 2019 Tuhan panggil pulang suami saya. Dengan mendadak pulang gereja, lagi ngobrol dengan pengerja. Sudah doa berkat, doa apa? Sini ya sayang, dia panggil saya. Lagi ngomongnya, set aja. Tuhan panggil pulang. Saudara, syok, saya cuma berdua. Tuhan tidak karuniakan kami anak. Waktu pergi berdua dari rumah, saya pulang harus sendirian. Tapi saya melihat di situ, Tuhan benar-benar pembuat mujizat. Sekalipun Tuhan panggil pulang suami saya, di langkah-langkah selanjutnya di tahun 2019, 2020, 2021 sampai 2023 saya melihat janji Tuhan ya dan amin. Penyertanya ya dan amin saudara. Jadi jangan ragukan. Bagaimana dengan mujizat? Bukan keinginan kita betul seperti firman Tuhan tadi yang kita dengar sama-sama. Bukan keinginan kita yang harus dijawab. Tetapi pada saat Tuhan izinkan sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup kita, lihatlah Yesus yang kita sembah, dia tetap Allah pembuat mujizat. Dia Allah yang luar biasa. Dan saya sudah free itu saudara-saudara, dikatakan dokter free dan dokter memeluk saya. Selamat ya Bu, walaupun saat saya dengar free itu udah gak ada suami saya. Tadinya kan pikir dengan suami saya akan merayakan dong sama-sama. Tapi saya melihat bahwa udah suami saya udah seneng dan saya harus menata kembali kehidupan. Dan di situ Tuhan berkata, Tuhan yang menuntun kok. Tuhan ada, Tuhan tidak tinggalkan. Jadi jangan ragu ya Bapak Ibu, Tuhan kita ada penyediaan mujizat? Ada. Sekarang lagi bergumul, tetap berkata, Tuhanku memiliki penyediaan bagiku. Mujizat pasti terjadi. Tapi jangan berharap selalu, pokoknya harus keinginanku, kalau enggak gitu Tuhan jahat, Tuhan gini. Enggak saudara, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu menyediakan terbaik. Yang ketiga, kita melihat Tuhan Yesus menyediakan jauh lebih dari yang kita harapkan ya. Di dalam Efesus 3 ayat 20-21 selalu mengatakan, Paulus menjelaskan bahwa Allah kita sanggup, Allah kita mampu, Allah kita berkuasa, dan dikatakan bahwa dia melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Jadi kita punya kebutuhan, keinginan, tentu saja kita tahu Allah kita tuh peduli dan melakukan semuanya. Di ayat yang 12 berkata begini, sehingga mereka semua takjub, lalu apa? Memuliakan Allah. Katanya yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, ujung-ujungnya, terakhirnya adalah Tuhan ingin melalui semua itu, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui kehidupan kita, di dalam kehidupan kita yang Tuhan proses gak enak, tapi Tuhan menantikan, anakku, biar melalui kehidupanmu, di dalam kehidupanmu, namaku dipermuliakan. Itu yang Tuhan inginkan. Jauh, Tuhan melakukan mujizat ini kepada orang yang lumpuh ini dengan 4 orang yang menggotong itu, ya betul, dosanya diampuni, dia bisa berjalan lagi. Tetapi selalu sasaran dari tujuan Tuhan melakukan mujizat, nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana dengan Daniel waktu lagi ada di dalam gua singa? Waktu itu raja bilang, wow Daniel bagaimana dengan Allahmu? Sanggup menyelamatkan, dan Daniel bilang, aku ada baik-baik aja. Di situ
raja berkata di daerah kekuasaannya tidak boleh ada yang mencela Allahnya Daniel. Akhirnya mereka semua tahu siapa Allah sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam keadaan yang gak enak yang Tuhan izinkan, pastikan bahwa Tuhan jauh menyediakan lebih dari itu adalah apa? Melalui hidup kita, orang-orang di sekitar kita akan mengenal Kristus. Akan menjadi orang-orang yang juga yang berbahagia. Jauh menyediakan apa yang kita harapkan. Dan kita melihat sekarang bertanya, ternyata di dalam kerumunan tadi tuh orang-orang yang di dalam rumah itu ada orang-orang yang datang gak dapat penyediaan dari Tuhan. Kenapa? Tadi ahli Taurat mikir, siapa dia? Kok ngampunin dosa gitu ya? Siapa dia? Emang dia Allah? Sampai Tuhan bilang, kenapa kamu ada begitu dalam pikiranmu? Padahal cuma dalam pikiran lo, belum diomongin lo. Jadi kira-kira Tuhan tahu gak apa yang kita pikirkan sekarang? Habis ini makan mie apa ya? Pulang ngapain ya? Waduh, tadi serikan udah dicabut belum ya? Kita lagi ngedengerin firman jadi mikirnya kemana-mana. Kira-kira Tuhan tahu nggak? Tahu. Apa yang kita pikirkan Tuhan? Tahu. Karena enggak, ini ahli Taurat aja belum ngomong gitu, belum ngomong tapi Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Misalnya kita lagi ngomong begini, itu bohong aja. Itu mungkin buat orang lain Tuhan nolongnya, buat saya sih Tuhan nggak nolong. Ada dalam pikiran kita aja, Tuhan tahu. Tapi Tuhan selalu punya kasih karunia, mau membangun kita kembali. Ayo tingkatkan imanmu untuk mengerti. Aku selalu memiliki rancangan terbaik dalam hidupmu. Ya, jadi kita melihat ternyata ada orang-orang seperti itu. Jadi ada kenapa yang 4 orang ini dengan orang lumpuh mendapat penyediaan dari Tuhan, sementara orang-orang yang lain kok nggak menikmati. Jadi kita melihat bahwa slide selanjutnya mengatakan bahwa mari kita memiliki iman yang hidup. Iman yang hidup apa? Yang pertama, iman itu adalah iman yang konsisten. Kenapa? Dari 4 orang itu saudara, pada saat dia melihat, sesek banget ya, penuh banget ya, mungkin ada di depan situ, lagi KKR penuh banget, udah deh pulang. Tetapi dia 4 orang ini memiliki iman konsisten. Dari awal dia menggotong temannya ini, dia tidak undur ketika ada hambatan, ketika ada tantangan, dia berkata, tetap konsisten, ini orang harus berjumpa dengan Tuhan. Sampai dia buka atap, menurunkan tilam itu dari atas dan sampai Tuhan melihat, mengetahui iman mereka sampai dosanya diampuni dan akhirnya mengalami mujizat kesembuhan. Jadi kita melihat bahwa ternyata di dalam menghadapi tantangan Bapak Ibu, miliki iman yang konsisten di hadapan Tuhan. Tuhan, tantangan apapun tidak membuat aku goyah. Karena mataku bukan melihat kepada masalah yang aku hadapi, mataku melihat kepada Kristus yang penyediaannya luar biasa, tidak pernah habis, saudara. Amin. Ya, beri tepuk tangan, jangan ragu, beri tepuk tangan. Karena tepuk tangan ini bagi Allah kita, Yesus yang hadir di tengah-tengah kita saat ini. Pergumulan, tantangan apapun terlihat begitu menyesakkan kita, tapi kita akan berkata, Tuhan, aku mau memiliki iman yang terus menerus. Tahun 2023 sebentar kita lalui, 2024 percayalah kita menjalaninya bukan dengan kekuatan kita. Ada penopangan dari tangan Tuhan yang menolong kita dan terus kita punya iman bahwa Tuhanku dahsyat luar biasa. Dan yang kedua, iman yang hidup itu iman yang gimana? Kalau orang tuh kalau yang namanya hidup pasti dia bergerak, betul ya. Kalau kita mendatang kehadiran melayat seseorang yang meninggal, kan gak mungkin dia gerak-gerak, aduh gatel, aduh ada nyamuk, aduh jangan gitu dong, dia ngomong, enggak mungkin bergerak, itu mati. Tetapi pada saat orang hidup pasti dia bergerak. Iman yang hidup, iman itu bergerak. Dan diperlihatkan tadi oleh 4 orang itu apa? Dia membawa orang itu, kata-katanya selalu aktif. Membawa, menggotong, membuka atap, menurunkan tilam. Jadi selalu ini orang yang 4 orang ini menunjukkan imannya dengan melakukan sesuatu, bergerak. Enggak gini, ya udah deh, lu tunggu sini aja ya. Sahabatku, kamu nunggu sini aja sampai nanti Tuhan bubaran, baru nanti. Enggak. Dia tetap konsisten dengan apa? Tahu persis harus berjumpa dengan Tuhan. Dia membawa, menggotong. Bayangin itu bukan sesuatu pekerjaan mudah, gotong sampai ke atap, saudara. Bukan cuma ngangkat dalam ini yang datar begini, harus ngangkat temennya itu. Menggotong begitu rupa, membuka atap, menurunkan lagi. Kan mesti pakai pikiran ya, mesti pakai akal. Gimana caranya ya? Harus ada bergerak, harus sesuatu yang dilakukan. Jadi Tuhan juga berkata, kalau engkau berkata memiliki iman, mari tunjukkan dari perbuatanmu. Iman tanpa perbuatan adalah mati.
Oleh karena itu pada saat kita berkata, aku punya Tuhan yang besar, tunjukkan. Jangan aku punya Tuhan yang besar, mukanya murung terus. Ngomongannya keluhan terus. Itu enggak nunjukin kita punya Tuhan yang besar. Bukan iman yang bergerak, tapi iman yang bergerak, aku tahu aku punya Allah yang dahsyat. Aku tahu aku dapat melakukan semuanya ini, melalui semua ini dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Ada bergerak, dan yang terakhir, iman yang berbuah. Iman yang menghasilkan sesuatu karya, dampak dan buah-buah. Dan orang itu pun bangun menghasilkan mujizat, kesembuhan, ketakjuban dan kemuliaan Allah. Jadi mari kita memiliki satu karya, tunjukkan bahwa Tuhan, apapun terjadi, aku mau tetap komitmen di dalam pelayanan. Aku mau komitmen di dalam doaku setiap hari bersama dengan Tuhan. Sampai kehidupanku boleh memuliakan nama Tuhan. Melalui kehidupanku, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Amin. Jadi kita melihat bahwa untuk meraih penyediaan Tuhan, jangan sampai kita terlewatkan. Dari 3 penyediaan Tuhan itu, Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Tinggal bagaimana meraihnya, miliki iman yang hidup. Amin. Jadi kita mau melakukan ini dengan konsisten, kita bergerak terus, jangan undur. Tantangan di depan kita nggak tahu, presiden nanti siapa kita nggak tahu, yang kita tahu pasti Tuhan sudah ada di masa depan kita. Dan kalau Tuhan sudah ada di masa depan kita, jaminan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk pertumbuhan iman kita menjadi serupa dengan Kristus pasti diberikan kepada kita. Jadi kita melihat di sini Tuhan baik, amin. Tuhan dahsyat, amin. Saudara percaya? Pulang dari tempat ini, pulang dengan memiliki keyakinan, aku mau meraih penyediaan yang dari Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujiannya, aku punya Tuhan yang besar, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, biar ini menjadi kekuatan buat kita melangkah di tahun-tahun yang menutup tahun. Saya tadi sempat mendengar dari khotbah dari Bapak Gembala Pak Hari tentang pintu yang terbuka, Pak. Betul, pintu-pintu terbuka buat kita. Ya, siapapun nanti presiden yang Tuhan pilih, itu Tuhan akan menyediakan kepada kita, akan ada terjadi pembukaan yang dari Tuhan, pencerahan yang dari Tuhan, segala sesuatu penyediaan dari Tuhan, tinggal kita raih dengan iman yang hidup, mata tertuju kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan ini dengan satu keyakinan. Kita tidak lagi menyembah Allah yang mati, enggak. Kita menyembah Allah yang hidup, amin. Allah yang mendengar pujian kita, Allah yang melihat hati iman kita, Allah yang siap meneguhkan, menguatkan yang mulai lemah. Oleh karena itu nyanyikan pujian ini dari hati kita yang penuh keyakinan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan kembali, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Ya Yesus, Tuhan yang besar, dengarkan iman yang perkataan telah kami, Tuhan. berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima Sekarang Yes. kemenangan darimu. Ya, terus katakan Aku ini. punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau Allah yang dahsyat. Terima Yesus, kasih
mujizat-Mu Engkau curahkan kepada setiap pribadi yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir dan Engkau sedang bekerja. Kami percaya, kami memandang Engkau Yesus. Dahsyat Engkau Tuhan, dahsyat Engkau. Kasih-Mu dahsyat bagi kami. Kasih karunia-Mu Engkau curahkan terus dalam kehidupan kami. Kekuatan-Mu Engkau berikan kepada kami. Kalau ada di antara kami yang mulai lemah, kami percaya saat ini kami dikuatkan dengan firman-Mu. Kami diteguhkan kembali. Kaki kami dapat berjejak di bukit-bukit batu. Dan kami dapat berjalan kembali. Karena kekuatan-Mu dilimpahkan saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu berlimpah atas jemaat di tempat ini. Amin, amin. Engkau yang Terima mencengkeram kasih, mereka Tuhan. satu Terima persatu. kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang berjanji, Amin. Allah yang menggenapi setiap janji. Amin. Berikan kepada kami satu kedaya tahan untuk kami tetap teguh di dalam Engkau, Yesus. Yes Tuhan. Roh Kudus, Engkau sumber kekuatan bagi Amin, kami. amin. Curahkan Roh Kudus bagi Ya kami. raya sikara ya Curahkan, sikede, penuhkan ya kami, rada, ya penuhkan sikede. kami, Ya penuhkan rada, jemaat di rada, tempat rada, ini. ya sikede, Sehingga kami semua boleh bertumbuh Ya raya sikara, sesuai ya rancangan sikede. Tuhan. Amin. Menjadi amin. serupa dengan gambaran-Mu Yes, Kristus. Jesus, Jesus, Engkau Jesus. bersuka atas kehidupan kami yang terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Tuhan. Berkati Terima Bapak kasih. Gembala dan Ibu yang ada di Terima tempat kasih, ini. Yesus. Berkati tim yang ada, tim Terima pengembalaan. kasih, Berkati Tuhan. setiap aktivis Tuhan. Para full timer mungkin ya yang ada di raya tempat sikara, ini. ya sikede, Berkat de, Allah de, de. berlimpah. Amin. Hikmat Allah Dalam berlimpah. nama Tuhan Yesus. Dapat melakukan Dalam segala nama sesuatu Tuhan yang Yesus. mereka harus Ya kerjakan. raya sikara, Dengan da, da, hikmat da, yang da, daripada-Mu. da, sikede, de. Berkati jemaat di Ya tempat raya ini. sikara, da, da, Satukan dengan kasih Tuhan. Amin. Bertumbuh Amin. mengarah kepada Terima kesempurnaan kasih, Bapa. Kristus. Terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dan kami terima kemenangan yang Tuhan sediakan hari ini bagi kami. Di dalam nama Yesus kami percaya dan kami terima segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kita semua yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, saya serahkan. Puji nama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini. Haleluya, haleluya. Saya menyambut barangkali ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bisa dilambaikan tangannya. Yang pertama kali hadir, saya mengucapkan selamat datang. Silakan para pengerja untuk menyambut. Oh, ya raya Selamat datang. Jika belum ada tempat ibadah yang tetap, kami rindu untuk kembali bersama-sama dengan kami menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kau berkati setiap kami Tuhan, berkati persembahan ini. Dan Kau yang membalas berkat yang berlimpah bagi setiap Amin. jemaat yang Amin. membayar. Terima kasih Tuhan Terima Yesus, kasih, dalam nama Yesus. Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
Mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Amin, Tiba amin. saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pada multimedia dipersilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya Pendeta Hari Nugroho selaku Gembala di GBI GNR Alamanda menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk ibadah di tempat ini. Saya menyambut untuk jemaat baru yang memang belum punya ibadah untuk dapat bergabung dengan kami. Untuk diketahui, kami memiliki 2 kali ibadah di hari Minggu, yaitu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi keluarga besar dari GBI GNR. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom bagi kalian yang berjiwa muda, kami tunggu di ibadah Yud pada pukul 12 siang. Kami tunggu ya, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman dan adik-adik semua, yuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di ibadah sekolah minggu GBI GNR Alamanda. Di jam 8 dan jam 10 pagi di ruang balai warga, kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Oma Opa, kami mengundang untuk datang di ibadah UMAS jam 10 pagi. Jangan lupa ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut komunitas school setiap hari Kamis jam 7 malam di GBI GNR. Kami tunggu kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang jemaat terkasih untuk bersama kami di Gereja GBI GNR Alamanda berdoa bersama memuji menyembah Tuhan di dalam doa pagi setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan umum, perawatan gereja dan perpuluhan, Bapak Ibu dapat mentransfer melalui rekening biasa yang tertera di bawah ini atau melalui QRIS dan mesin edisi yang telah kami sediakan. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Maya Montolalu. Terima kasih untuk pelayanannya di tempat kami, Bu. Tuhan berkati. Sebelumnya ada yang ingin kami sampaikan. Ini ada form doa. Mungkin Bapak Ibu yang punya pergumulan, jika ingin didoakan, Bapak Ibu bisa minta formnya ke pengerja kita di belakang dan bisa diisi lalu dimasukkan ke kotak yang disediakan. Nah, untuk QRIS kami sudah menempelkan di bangku-bangku. Untuk yang ingin memberi persembahan lewat QRIS bisa langsung di-scan. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh mendapat berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema bagi hidup kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak pembina kami Tuhan, dari Pak Niko, Pak Kiki, Pak Hari. Tuhan berkati mereka lebih lagi, biar dimanapun mereka berada, Tuhan selalu melindungi mereka dan memberkati semua yang mereka kerjakan. Kesehatannya Tuhan pelihara dan pelayanannya aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami, jemaat setia yang boleh ada hari ini, yang sudah hadir. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu. Tuhan pulihkan setiap mereka, apapun sakit penyakit dan pergumulan mereka, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Mujizat boleh terjadi bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga rindu Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati negara kami, pemimpin di negara ini dari presiden, wakil beserta jajarannya. Tuhan berikan kestabilan ekonomi dan keamanan bagi negara kami. Semua aman di dalam lindungan Tuhan saja.
Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-Mu yang sudah ambil bagian hari ini, dari Asher, WL, singer, pemusik, pendoa. Berkati pelayanan setiap kami, agar apa yang kami lakukan ini berkenan kepada Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan, kami meninggalkan tempat ini, kami rindu menerima berkat lewat Bapak Gembala kami. Dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati hidupmu, yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, kesehatanmu, maupun keluargamu. Dan Dia akan memelihara dan menjaga engkau mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.